Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sepakat bekerjasama memerangi diskriminasi terhadap minyak sawit. Hal tersebut imbas pemberlakuan Undang-Undang Baru Eropa yang bertujuan melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit. Indonesia dan Malaysia merupakan produsen terbesar komoditas sawit. Memang, Eropa dalam beberapa tahun terakhir memberlakukan beberapa aturan untuk mengatur impor kelapa sawit setelah menyimpulkan budidayanya menghasilkan deforestasi atau kerusakan hutan yang berlebihan. Aturan ala Eropa kemudian memicu protes dari produsen utama minyak sawit dunia, yaitu Indonesia dan Malaysia. Malaysia mengatakan pada Kamis 12 Januari 2023 dapat menghentikan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa sebagai tanggapan atas Undang-Undang Baru Uni Eropa yang bertujuan melindungi hutan dengan mengatur penjualan produk secara ketat. Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan produk barang spesifik mereka tidak merusak hutan. Uni Eropa adalah importir utama minyak sawit dan undang-undang yang disepakati Uni Eropa pada Desember 2022 tersebut telah menimbulkan protes dari Indonesia dan Malaysia sebagai produsen sawit utama. Jika kita perlu melibatkan para ahli dari luar negeri untuk melawan langkah apapun yang dilakukan Uni Eropa, kita harus melakukannya, kata Fadillah kepada wartawan seperti dilaporkan antara pada Jumat 13 Januari 2023. Atau pilihannya adalah kita hanya menghentikan ekspor ke Eropa, hanya fokus pada negara lain. Jika Uni Eropa mempersulit, kita akan stop ekspor ke mereka. Aktivitas hidup menyalahkan industri sawit atas maraknya pembukaan hutan hujan Asia Tenggara. Meskipun Indonesia dan Malaysia telah membuat standar sertifikasi keberlanjutan wajib untuk semua perkebunan. Fadillah yang juga Wakil Perdana Menteri mendesak anggota Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit atau CPOPC untuk bekerjasama menentang undang-undang baru tersebut dan memerangi tuduhan tak berdasar yang dibuat Uni Eropa dan Amerika Serikat tentang keberlanjutan minyak sawit CPOPC yang dipimpin oleh Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Malaysia dan Indonesia juga menuduh Uni Eropa secara tidak adil mentargetkan minyak sawit. Permintaan Uni Eropa untuk minyak sawit diperkirakan akan menurun secara signifikan selama 10 tahun ke depan. Bahkan sebelum undang-undang baru disetujui pada tahun 2018, arahan energi terbarukan Uni Eropa mengharuskan penghapusan bahan bakar transportasi berbasis sawit secara bertahap pada tahun 2030 karena dianggap terkait dengan deforestasi. Indonesia dan Malaysia sendiri telah meluncurkan kasus terpisah dengan WTO, mengatakan langkah bahan bakar diskriminatif dan merupakan hambatan perdagangan. Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pekan ini sepakat untuk memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit dan memperkuat kerjasama melalui CPOPC. Sepanjang Januari hingga November 2022, Uni Eropa sudah mengimpor CPO dan produk turunannya dari Malaysia sebesar 1,33 juta ton dengan nilai 7,4 miliar ringgit. Belanda adalah pembeli terbesar dengan volume impor mencapai 740.320 ton, disusul dengan Italia dengan 243.890 ton. Sementara ekspor CPO dan produk CPO Indonesia ke Uni Eropa mencapai 1,72 juta pada Januari hingga November 2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pasar terbesar CPO Indonesia di Uni Eropa adalah Spanyol dan Italia. Pada Januari hingga Oktober 2022, Spanyol mengimpor CPO dari Indonesia sebesar 470.938 ton, sementara Italia 455.100 ton. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASindo) juga mendukung rencana Indonesia dan Malaysia menghentikan ekspor kelapa sawit sebagai manuver melawan Eropa. Justru masyarakat Uni Eropa yang sangat rugi dengan kebijakan tersebut karena praktis harga berbahan baku minyak nabati menjadi melonjak. Karena dengan aturan mereka, tentu negara-negara penghasil
penghasil minyak sawit akan berpikir untuk mengirim ke negara mereka. Membenci minyak sawit sebagai sumber energi karena serapan bioenergi akan mengurangi ketersediaan minyak sawit di pasaran dunia, dan hal ini akan menaikkan harga minyak sawit. Jika harga minyak sawit naik, tentu akan memberatkan negara-negara Uni Eropa. Tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada lagi pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours, ujar Jokowi pada Desember 2022 dalam nada tegas menanggapi kemitraan ASEAN dan Uni Eropa di tengah sengketa nikel Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Di sela lawatan Perdana Menteri Anwar ke Indonesia, sektor bisnis Malaysia menyerahkan 11 letter of interest pada otoritas IKN yang bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti. Isu pekerja migran serta niat dialog sengketa perbatasan Indonesia dan Malaysia serta peningkatan kerjasama ekonomi menjadi pokok bahasan. Selain itu juga terdapat sejumlah MOU di bidang perkapalan, pembayaran ekspor-impor, energi hijau, pengembangan industri baterai, dan lain-lain. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga, seharusnya Indonesia tidak berurusan dalam hal perdagangan CPO dengan Eropa karena faktanya Eropa tidak mengimpor biofuel dari Indonesia. Kalau kita bicara CPO untuk produksi makanan dan minuman, justru kelihatannya setiap tahun juga meningkat. Menurut Erlangga, Eropa bermain di dua kaki dalam urusan CPO. Pasalnya mereka seakan-akan tidak membutuhkan CPO Indonesia tapi berusaha menggugatnya dalam perdagangan. Namun ketika Indonesia sempat memberlakukan pelarangan ekspor CPO, mereka justru menjerit karena ternyata mereka sebenarnya membutuhkan CPO Indonesia. Indonesia ada dua kasus dengan Uni Eropa, satu terkait nikel dan itu sudah diputuskan di WTO. Indonesia kalah, tapi Indonesia kembali mengajukan banding. Untuk nikel, meskipun kalah, Presiden Jokowi telah memerintahkan menterinya untuk melakukan banding. Seperti yang diketahui, gugatan Uni Eropa di WTO kepada Indonesia atas kebijakan pemerintah Jokowi melarang ekspor biji nikel ke luar negeri. Indonesia sejatinya ingin mengembangkan hilirisasi di dalam negeri supaya nilai ekspor dari nikel yang sudah dihilirisasi memiliki nilai tambah.